dimulai pada tahun 1431 Masehi di masa pemerintahan Kerajaan Ayutthaya, di mana waktu itu Kerajaan Ayutthaya sedang memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Kerajaan Sukhothai. Setelah perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya Kerajaan Ayutthaya berhasil merebut kota suci di Sukhothai. กองทัพอยุธยาเข้ายึดครองนครแห่งเทพ 1 tahun kemudian, terlihat seorang pangeran bernama Tien beserta panglima kerajaan yang setia kepadanya tengah dikejar oleh segerombolan pengkhianat. Lalu panglima itu mengelabui semua pengkhianat dengan membuang Tien ke tepian hutan. Dan prajurit yang terkecoh tetap mengejar si panglima tanpa mengetahui pangeran buruannya telah menghilang. Namun naas bagi sang panglima, dia menghadapi jalan buntu yang di depannya dipenuhi dengan pasukan musuh yang siap membunuhnya. Dan selanjutnya dia langsung dihujani ratusan anak panah hingga dia terkapar tak berdaya. Dan inilah Ong-Bak II. Beberapa hari kemudian terlihat rombongan pedagang yang sedang menuju ke pasar untuk berdagang. Kemudian mereka tiba-tiba berhenti karena melihat seseorang yang sedang tertidur di dalam sela-sela tumbuhan merambat. Ternyata dia adalah Tien sang pangeran yang menjadi buronan kelompok pengkhianat dari kerajaan. Tanpa berpikir panjang, si pedagang langsung membawa Tien untuk dijadikan budak dan dijual di pasar tradisional. Lalu pedagang itu kembali melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di pasar, pedagang tadi langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan semua budak yang mereka akan jual. Ketika tiba giliran Tien yang akan dikeluarkan, dia malah berontak dan membuat anak buah si pedagang terluka. Hal itu membuatnya geram dan tanpa berpikir panjang, dia pun langsung dilemparnya ke sebuah kolam berisi buaya. Berkali-kali Tien ingin keluar dari kolam namun terus digagalkan oleh pedagang tadi. Dan parahnya lagi, penderitaan seorang Tien malah menjadi hiburan di sana. Di sisi lain ternyata ada banyak pasang mata yang terus memperhatikan lingkungan sekitar mereka. Dan tiba-tiba mereka membantai semua anak buah si pedagang sampai tak tersisa. Kemudian salah satu dari mereka memberikan sebuah pisau kepada Tien untuk membunuh buaya itu. Dan dengan sedikit perjuangan, akhirnya Tien dapat mengalahkan buaya itu dan membuat orang yang memberinya senjata merasa puas. Singkat cerita, Tien sudah berada di kediaman orang-orang yang membantunya. Di dalam tidurnya dia memimpikan kenangan menyedihkan beberapa waktu yang lalu. Dan hal itu membuat Tien terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, dia pun langsung disambut oleh Cenang, yang ternyata Cenang adalah raja perampok dari Papekrut, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Bukit Sayap Garuda. Kemudian Cenang menawarkan Tien untuk belajar ilmu bela diri dengan tangan kosong di tempat itu. เราอยากจะอยู่ฝึกอาวุธและวิชาการต่อสู้ที่ชุม Seperti bocil pada umumnya, Tien langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa satu patah kata pun. Namun semua berubah setelah dia melihat serangkaian latihan yang dilakukan di sana, dan Tien yang terlahap dendam yang membara langsung memutuskan untuk berlatih dan menetap di sana. Dan akhirnya latihan keras pun dimulai. Hari demi hari Tien lalui dengan latihan dan kerja keras yang tidak ada duanya, dan akhirnya perjuangan Tien selama ini tidak sia-sia. Sekarang Tien mulai diakui oleh Cernang sebagai anggota perampok Bukit Sayap Garuda. เจ้าเป็นคนของชุมชนผาปิก Beberapa tahun kemudian, Tien kecil sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa dan siap untuk menyong depan yang gemilang.
Tien yang perkasa kini lebih sering bermain dengan puluhan gajah dan menaklukkannya sehingga Tien menjadi sang penguasa gajah. Dan beberapa hari kemudian Cernang memberi Tien beberapa ujian untuk memastikan kelayakannya menjadi ketua dari perampok Bukit Sayap Garuda. Dimulai dari motor lewat si anjing. Dimulai dengan ketangkasan berpedang, seni bela diri kungfu dan tarung bebas, Tien dapat dengan mudah mengalahkan petarung milik Cernang. Dan di ujian terakhir, Tien dihadapkan dengan problematika di mana dia harus membunuh dan membuang rasa iba yang ada di dalam dirinya. Dan dia berhasil melaluinya. Beberapa hari kemudian, tibalah pengangkatan Tien menggantikan Cernang menjadi pemimpin perampok Bukit Sayap Garuda. Cernang menyerahkan kursi kepemimpinan dan memberikan senjata pusaka miliknya kepada Tien yang menandakan bahwa sekarang Tienlah yang memimpin pasukan perampok tersebut. Setelah mendapat gelar kepemimpinannya, akhirnya Tien memulai perampokan pertamanya dan dengan mudah Tien berhasil menjalankan misinya tersebut. Namun keadaan seketika berubah ketika dia melihat sebuah patung simbol kerajaan yang tepat berdiri tidak jauh dari hadapannya. Dan setelah kejadian itu, kenangan-kenangan di masa lalu langsung terngiang di pikiran seorang Tien. Kembali flashback ke masa lalu, inilah orang tua Tien yang ternyata adalah seorang panglima kerajaan. Dia mengirimkan Tien ke sebuah tempat latihan tari untuk menghindarkan masalah darinya. Karena keadaan ibu kota Ayutthaya sedang dalam masa transisi pasca perluasan wilayah kerajaan. Dan ayah Tien terpaksa menitipkan anaknya karena dia harus menumpas seluruh pemberontak di kerajaan Ayutthaya. ที่อยุธยาเข้ามารับปกครองประเทศราช Dan dengan hati Tien harus berpisah dengan orang tuanya, dan di sana juga Tien bertemu dengan seorang anak gadis yang bernama Bim. Dan kelak mereka akan menjadi pasangan yang banget. Kok si anjing ini yang nulis skripnya Bagong? Bagong? Pai? Si anjing? Lanjut, beberapa hari kemudian diperlihatkan sebuah kampung dengan seorang saudagar kaya yang ternyata adalah mantan pelayan yang matanya Tien likuailah. Beberapa hari kemudian diperlihatkan sebuah kampung dengan seorang saudagar kaya yang ternyata adalah mantan pelayan yang matanya Tien lukai ketika Tien masih kecil. Masih seperti dulu, dia suka mengumpulkan budak dan menjualnya kepada para saudagar lainnya. Dan ketika sedang asik menyiksa budak yang bandel, tiba-tiba kemudian dia langsung mencari sumber yang membaleduknya. Namun ternyata dia salah lawan, karena yang dia lawan adalah seorang pemimpin perampok dari Bukit Sayap Garuda. Dan dengan mudah Tien dapat membabat semua pasukan musuh sendirian. Banyaknya
pasukan musuh tidak dapat membuat Tien gentar menghadapinya. Dan beberapa saat kemudian datanglah pasukan Tien dan langsung menyandera semua pasukan musuh hingga membuatnya lemah tak berdaya. Dengan kemarahan yang membara dan ingatan menyakitkan di masa lalu, Tien pun melemparkan orang yang dulu melemparnya ke lubang buaya, dia lempar ke tempat yang sama. Akhirnya semua budak yang disandra langsung Tien bebaskan. Singkat cerita, malam pun poek. Di saat orang-orang sedang berpesta pora merayakan keberhasilan mereka, Tien malah melanjutkan kembali lamunan yang ganggaraten kemarin. Diceritakan Tien dijemput dari sanggar tari oleh seorang panglima kerajaan yang ternyata dia adalah pengkhianat yang akan membunuh Tien. Untungnya orang kepercayaan ayahnya Tien tidak terlambat dan langsung menyelamatkan Tien dari mara bahaya yang siap membunuhnya. Kemudian prajurit ayahnya membawa Tien ke kerajaan, namun naas, dia melihat ayah dan ibunya dibunuh oleh sang pewaris tahta yang ternyata telah mengkhianati kerajaan. Tien yang marah tidak sengaja berekspresi dan meneriaki sang ayah. Mendengar hal itu, pihak kerajaan langsung menyuruh semua prajuritnya untuk menangkap Tien dan membunuhnya. Dan prajurit kepercayaan ayahnya memilih untuk mengorbankan diri agar Tien bisa terus bertahan hidup. Lanjut, setelah tersadar dari lamunannya, Cernang bercerita tentang masa mudanya dulu, di mana dia telah membunuh seorang panglima, dan sorot matanya laksana mentari di sore hari yang melambangkan keagungan dan keberanian. Lalu dia mengatakan bahwa sebelum Tien menjadi pemimpin perampok, dia ingin Tien menuntut balas kepada kerajaan atas kematian keluarganya di masa lalu. Dan keesokan harinya Tien langsung berangkat ke ibu kota kerajaan untuk melakukan gerilya sendirian. Di kerajaan sendiri sedang diadakan sebuah ritual suci yang dipersembahkan langsung kepada Dewa Garuda. Terlihat seorang wanita cantik yang tengah berlenggak-lenggok menari dengan indahnya. Dia ternyata adalah Bim, teman masa kecil Tien di sanggar tari. Setelah Bim menampilkan keelokannya, kini tibalah pria bertopeng yang akan menari. Tarian pria itu tidak kalah hebatnya dari Bim. Namun di balik tarian yang memukau, tersimpan kesumat yang membara dalam dirinya. Ternyata, itu adalah Tien yang siap menuntut balas atas kematian keluarganya. Dan puncak kemarahannya semakin membara ketika melihat orang yang disayanginya digoda oleh Raja Bejrad itu. Lalu dengan trik sulap dan bom asapnya, dia meledakkan seluruh aula kerajaan. Kemudian dia memporak-porandakan tempat itu hingga akhirnya berhasil melukai sang raja. Setelah dirasa tugasnya sudah selesai, akhirnya dia memilih untuk langsung meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya Tien pulang ke kampung Bukit Sayap Garuda, namun anehnya di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu dia dikejutkan dengan seorang berpakaian serba hitam yang selintas mirip dengan orang yang membunuh ayahnya. Tanpa berpikir panjang, Tien langsung membunuh orang itu. Kemudian terlihat seseorang yang sedang menunggu kedatangannya di salah satu atap di atas bangunan di sana. Lalu Tien langsung berlari dan mendatangi pria misterius tersebut. Namun satu persatu musuh berdatangan sehingga membuat Tien kesulitan untuk naik ke tempat tersebut.
Namun, bukan pemimpin perampok namanya jika mengalahkan beberapa musuh saja tidak bisa. Meski dengan susah payah Tien dapat mengalahkan beberapa musuh dengan teknik Muay Thai andalannya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi si pria bertopeng misterius yang ada di atap. Tien pun dapat dipukul mundur sampai dia harus terpental dari atap karena tidak mampu menandingi kekuatan pria bertopeng tersebut. Meski sudah tergeletak tak berdaya, nampaknya para penjahat tidak ingin memberikan Tien istirahat. Mereka pun langsung mengepung Tien dan kembali menyerangnya. Dan dengan sedikit sisa tenaga, Tien pun bangkit dari keterpurukannya dan dia berhasil membuat semua orang yang mengepungnya kewalahan. Namun karena jumlah musuh yang terus berdatangan membuat Tien semakin terpojokan. Dan saat itulah datang seekor gajah yang ternyata gajah itu adalah gajah yang pernah dia taklukkan tempo hari. Dengan bantuan gajah tersebut, Tien pun dapat mendapatkan kembali semangat bertarungnya sehingga dia lebih optimis sekarang. Dan ketika Tien sedang berada di atas angin, datanglah seorang dukun yang mempunyai ilmu bela diri juga. Kali ini Tien benar-benar mendapatkan seorang yang benar-benar tidak dapat dia kalahkan dan Tien juga hampir mati dibuatnya. Layaknya genjutsu milik Sasuke, dukun itu langsung mengambil kendali atas gajah yang dimiliki Tien. Dan beberapa saat kemudian datanglah pasukan kerajaan dan langsung mengepung Tien. Lalu tiba-tiba keluarlah raja yang tidak terluka sama sekali. Ternyata pada waktu itu sang raja menggunakan sebuah armor dan hal itu berhasil menipu Tien. Dan di sela-sela pasukan kerajaan keluarlah Cernang yang ternyata dialah orang yang membunuh ayahnya. Kemudian Cernang mulai memprovokasi Tien dengan menceritakan kenangannya ketika membunuh ayahnya Tien. Tien yang sudah terprovokasi langsung mencabut pedangnya dan dengan susah payah dia dapat membunuh Cernang. Ternyata Cernang sengaja mengalah kepada Tien karena sebenarnya dia ingin meminta maaf kepadanya dari dulu. Dan dengan mati di tangan Tien merupakan sebuah pembalasan setimpal untuk penebusan dosanya. Di sisi lain raja yang melihat hal itu langsung menyuruh seluruh prajurit untuk menangkapnya. Kemudian selanjutnya dia akan disiksa dan dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya. Singkat cerita, terlihat Tien yang semakin tua kini menumbuhkan kumis dan jenggotnya, lalu film ditutup dengan memperlihatkan sebuah goresan yang terdapat pada wajah patung Buddha. Tamat,